Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi mengatakan rencana untuk mengaudit LSM karena LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dituntut untuk transparan. Menurutnya, transparansi mestinya berlaku dua arah antara pemerintah dan juga LSM. Ya, ini wacana ya, memang ada tuntutan untuk adanya transparansi sejumlah lembaga swadaya masyarakat terkait dengan kegiatan operasional mereka di Indonesia. Transparansi tersebut termasuk masalah struktur organisasi serta juga asal dana para penyokong LSM tersebut. Karena transparansi kita pahami semua harus berlaku dua arah. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk selalu transparan, begitu juga dengan para LSM. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai sumber dan penggunaan dana LSM tersebut, apalagi jika diperoleh dari pihak asing. Transparan organisasi dan juga transparan dana LSM. Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Profesor Azumardi Azra, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Saya ke Bung Boyamin. Bung Boyamin, tadi dikatakan bahwa nggak pas tuh Pak Luhut untuk kemudian sebagai Menko Marinvest ya, Kemaritiman dan Investasi, untuk meminta mengaudit LSM. Anda juga punya pendapat yang sama dengan Prof. Azumardi, dengan Bung Usman? Iya, kalau bicara tupoksi memang bukan tupoksinya Pak Luhut. Tapi kok malah ojok-ojok, malah menyuruh? Ya sekalian silakan kalau bicara kewenangan semua merasa berwenang ya sudah kan gitu kan. Kalau maunya pemerintah begitu gitu loh. Saya ini kan cara Solo itu ngajangi, jadi mewadahi maunya apa gitu loh. Ya sekalian aja saya tantang, bener nih kan gitu kan, sampai level itu. Karena tapi nanti nggak tupoksi dong, nggak sesuai dengan kinerjanya, nggak sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Pasti besok Pak Luhut ya ini nanti akan yang ngerjakan adalah Kemenkumham atau Kemenko Polhukam. Pasti begitu nanti kan, kayak bahasa politik begini nggak apa lah Iman ini. Jadi makanya saya kan sekalian aja saya tantang ini, saya kirim surat, kalau tidak saya gugat PTN gitu loh. Jadi artinya biar jangan kemudian narasi-narasi yang masyarakat tetap memahami ini sebagai bentuk reaksinya Pak Luhut ketika banyak kritik kepada dia. Isu deforestasi terutama kan itu kan. Greenpeace punya data bagaimana hutan kita nyatanya ada banjir Sintang, ada banjir mana-mana, itu akibat penggundulan hutan dan kemudian terjadi banjir di mana-mana. Kan ini kenyataan ada. Soal adu data aja kan. Dan kemudian pemahaman pemerintah misalnya secara administrasi tahun 2 tahun ini misalnya izin untuk penggunaan hutan dikurangi. Iya bisa aja kalau saya analisa loh ya, mengadu balik ya karena hutannya udah habis maka izinnya juga udah berkurang, kan bisa jadi begitu Iman. Jadi ini justru kesempatan emas kita untuk beradu data, malah dibukakan meja ruang begini ya kita ambil seperti ya. Soal LSM apa dan terkait apa memang belum dijelaskan, meskipun masyarakat akhirnya mencerna apa yang kemudian ada di balik LSM yang dianggap menyebarkan informasi tidak benar. Dan gini Iman, setahu saya teman-teman itu Greenpeace itu malah justru sejak lama zaman Orde Baru bagaimana sistem anggaran. Kok Anda ke Greenpeace sih? Dari mana? Kan nggak Pak Luhut dan Menko Marinvest, Pak Jody juga tidak menyebutkan Greenpeace. Loh, LSM yang kredibel mulai Orde Baru, LP3S, terus Walhi, terus ini, dan LBH saya tahu persis diajari oleh almarhum Munir bagaimana berbasis kinerja, evaluasi terhadap keberhasilan, kegagalan, perencanaan yang baik, itu semua, dan laporan keuangan itu dibuat semua, dan ICW misalnya juga dipublikasikan. Saya yakin Greenpeace juga dipublikasikan. Tapi begini Bung Boyamin, Anda yakin bahwa pernyataan Pak Luhut ini dipicu oleh pernyataan Greenpeace yang berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi di COP26 pada saat menyampaikan bahwa deforestasi atau pengalihfungsian hutan lah gitu ya, mudahnya untuk kepentingan manusia ya atau pembangunan itu berkurang dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Sampai kemudian kan sempat dilaporkan ya oleh orang yang bernama Hussein Shahab, lalu kemudian ditarik kembali. Apakah karena hal tersebut Greenpeace, tapi kemudian tiba-tiba Greenpeace berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ada deforestasi atau pengalihfungsian hutan ya, pengalihfungsian, karena beda artinya, pengalihfungsian hutan untuk kepentingan manusia atau pembangunan yang pada masa Pak Jokowi ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Iya, tapi juga kan perlu dikritisi, benarkah demikian? Kan gitu. Seperti tentang pelibatan masyarakat. Bukan, pertanyaannya begini, apakah Pak Luhut itu menyampaikan audit LSM itu karena pernyataan Greenpeace yang berbeda dengan Presiden Jokowi? Yang dianggap hoax? Semua bisa mengatakan itu kan, ngapain saya jauh-jauh? Ya, gitu aja. Jadi ini kan nampaknya seperti tanda kutip kuping pemerintah ini agak tipis ini. Ketika pidato di hadapan banyak negara, kemudian seperti ada data yang beda, sehingga terjadi reaksi. Gitu. Jadi ini sesuatu analisa yang semua orang bisa mengatakan demikian. Gitu. Jadi tidak perlu terlalu tinggi teorinya itu kan. Karena ini nampaknya kan reaktif gitu. Jadi ini ada aksi, ada reaksi, dan nampak gitu jaraknya yang berdekatan, dan bahkan dikemukakan misalnya menurut John Kerry itu nggak mungkin datanya. Loh, John Kerry kan dikatakan secara mana John Kerry pernyataan umumnya juga belum ada kok gitu loh. Apakah memang itu sekedar basa-basi diplomatik? Bisa aja John Kerry itu kan pernah jadi duta besar. Kan kita semua bisa mengkritisi pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi kalau ini apapun masyarakat semuanya tetap menilai apa yang dinyatakan Pak Luhut itu reaksi dari pernyataan kritis teman-teman Greenpeace gitu loh. Dan Pak Luhut di sini meskipun tidak sesuai dengan tupoksinya, tapi Anda tetap menantang, ayo audit. Ya, tetap begitu karena mumpung ini dibukakan pintu, saya ambil kesempatan emas ini. Gitu. Jadi jangan disia-siakan kalau menurut saya. Soal ada teman-teman mengatakan ini bentuk intervensi, ya boleh karena memang seperti gaya-gaya Orde Baru. Kalau saya tantang begini, Bung Boyamin, MAKI, koordinator yang Anda pimpin, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, kapan terakhir diaudit oleh siapa? Belum pernah diaudit karena MAKI itu organisasi tanpa bentuk, tidak pernah dapat dana dari luar negeri, dalam negeri lembaga apapun, sepenuhnya saya biayai sendiri dari kantor lawyer saya yang tidak pernah nangani korupsi. Dan kemudian tidak ada program kerja yang terstruktur, tapi kalau bicara data sudah saya uji semua ke penegak hukum dan nyatanya diiyakan dari proses-proses hukum dari semua yang saya kawal itu berarti semua datanya saya bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan versi Anda, itu kan Anda yang bicara. Kalau seandainya diaudit nanti hasilnya bisa jadi berbeda, bukankah begitu? Sangat senang, sangat senang. Saya welcome aja, saya bukaan aja. Bagaimana kegiatan yang saya lakukan, pengawalan ke pengadilan, laporan itu hanya butuh bensin, tidak butuh apa-apa. Ke pra-peradilan, sistem pengadilan Indonesia itu adalah gratis. Mendaftar aja gratis, 6 hari berturut-turut. Dan kalau toh sering publikasi diundang Aiman Show, itu saya malah dapat honor kan gitu kan. Jadi sesuatu yang saya welcome, terus terang aja saya buka-bukaan. Jadi Anda kalau diaudit berarti Anda sudah menyiapkan nih. Semua sumbangan Anda tadi Anda katakan pribadi dari kantor lawyer Anda ke MAKI, lalu kemudian transportasi, semua ada buktinya, kwitansi, bill dan lain sebagainya, semua Anda simpan itu? Ya ada, wong dari kantong saya paling beli tiket pesawat untuk datang ke suatu daerah untuk menggali data. Cuman paling begitu aja, nggak banyak. Untuk biaya MAKI itu nggak banyak banget gitu kan. Apalagi kalau cuma di Jakarta, ketemu orang malah secara rahasia gitu, kadang-kadang saya ditraktir minum oleh yang mengundang saya, dikasih data banyak. Apa anggaran yang perlu saya... Nggak pernah dikasih uang oleh mereka? Nah, sudah saya beberapa kali saya tolak, saya lempar ke KPK, ada uang 100.000 dan beberapa uang yang lain 1 juta saya tolak. Bahkan miliaran pernah juga Anda sebutkan waktu itu ya, dilaporkan ke KPK ya? 1 juta US aja pernah, Aiman. 1 juta US, oke. Kan? Ya, gitu kan. Oke, itu belasan miliar itu ya? Ya. Oke. Jadi Anda siap untuk diaudit, walaupun Anda katakan belum pernah diaudit karena menggunakan biaya Anda sendiri. Justru itu biar diaudit oleh pemerintah, biar ketahuan gitu loh. Malah saya senang itu karena justru saya tidak pernah bisa diaudit karena memang tidak ada pembiayaan, tidak pernah bisa membayar pajak karena memang tidak ada sesuatu yang harus saya bayar pajak dari sisi MAKI. Maka kemudian kalau diaudit pemerintah kan malah ketahuan. Tidak bayar pajak karena memang di bawah penghasilan kena pajak, maksudnya begitu? Oh, tidak ada kas aja nggak ada, rekening aja nggak punya, kan gitu toh, Iman. Gitu. Jadi saya justru sisi pribadi saya kalau ini diaudit saya senang karena apa? Karena kegiatan saya diaudit pemerintah, diakui pemerintah malahan jadinya. Justru labeling ini saya ambil positifnya, Iman, gitu loh. Oke. Prof. Azumardi, Prof, kalau ini kemudian di luar tupoksinya Menko Marinvest, lalu kemudian disampaikan oleh jubir Menko Marinvest, Jody Mahardi tadi, dan kemudian ada alasannya karena ada LSM yang dianggap menyebarkan hoax. Apa motifnya?
Saya kira seperti yang tadi saya bilang, ini motifnya ya mungkin karena kejengkelan aja sama LSM tertentu ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini kontraproduktif. Ini menjadi LSM tertentu ya, Greenpeace tadi disebutkan oleh Bung Boyamin, apakah Prof. Azumardi juga setuju? apa itu? Ya, jadi menurut saya ini kontraproduktif. Ini hanya akan mencemarkan muka pemerintah saja. Oke. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan audit terhadap LSM yang kritis ini, maka kemudian ini akan menjadi indikator tambahan bagi banyak kalangan yang mengatakan bahwa pemerintah ini semakin represif, semakin tidak membiarkan masyarakat atau katakanlah masyarakat sipil itu melakukan kritik, melakukan kekuatan check and balance itu nggak diterima, malah ditakut-takuti atau digertak dengan mau diaudit dan macam-macam itu. Jadi ini nggak baik menurut saya dari sudut komunikasi publik ya, komunikasi publik pemerintah secara keseluruhan ini nggak kena gitu. Jadi ini akan menjadi amunisi tambahan bagi banyak kalangan ya, pemerintah ini semakin represif ya kan begitu. Tidak hanya Pak Luhutnya saja, tapi secara keseluruhan pemerintah akan dianggap semakin represif. Jadi ini nggak baik. Apalagi kalau ini dilakukan, itu tidak visible untuk dilakukan oleh pemerintah. Karena LSM itu, yang disebut LSM itu jumlahnya ratusan ribu. Ada LSM yang betul-betul solid ya, model tadi itu. Greenpeace ataupun Walhi, apalagi LBH, itu kan memang solid ya. Tapi ada yang cuma pribadi-pribadi kayak punya Benyamin Saiman ini kan sendiri aja dia, uangnya sendiri gitu kan. Dan banyak itu LSM yang model begitu mungkin cuma 1-2 orang pengurusnya, dibiayai sendiri, kemudian suka dipanggil, diundang segala macam, menjadi kekuatan kritik check and balance gitu. Itu bagaimana mau menguditnya? Belum lagi LSM yang bergerak di dalam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan gender, pemberdayaan agama, ya kan, kehidupan keagamaan, pemberdayaan macam-macam lah, kemiskinan dan macam-macam. Apa itu bisa diaudit? Apa mungkin tangan pemerintah bisa menjangkau? Jadi menurut saya sih, apa yang sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, tidak realistis untuk dilakukan, ya jangan dilakukan. Itu hanya menambah kegaduhan saja, menambah pekerjaan saja. Karena apa? Yang ada sekarang saja tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah dengan baik, ya kan? Misalnya mengaudit lembaga-lembaga pemerintah saja kan, kalau disebut misalnya transparan, sejauh mana transparansi lembaga-lembaga pemerintah, institusi pemerintah, ya kan? Paling banter mereka kan cuma bikin iklan di koran, kalau yang besar-besar model BI atau semacamnya, besar-besar 1 halaman atau 2 halaman di koran, cuma itu doang. Tapi yang lain-lain kan enggak, di tingkat kota, di tingkat daerah, di tingkat desa, kecamatan kan nggak ada laporannya. Jadi oleh karena itu ini nggak bagus dari sudut komunikasi publik ya. Jadi oleh karena itu kejengkelan dalam kalangan pemerintah terhadap kritik-kritik dari luar, dari LSM, dari masyarakat sipil itu harusnya jangan kemudian menimbulkan reaksi balik seperti itu. Lebih baik misalnya diundang mereka, ayo kita dialog. Data kita berbeda, data dari yang disampaikan oleh Pak Jokowi di Glasgow itu beda dengan yang Anda kemukakan. Yuk kita dialog, di mana terletak perselisihannya, pertikaiannya di mana, selisihnya itu gimana. Itu saya kira lebih bijak cara seperti itu daripada misalnya menggertak-gertak untuk diajukan ke diaudit macam-macam. Tidak jelas apa yang mau diaudit, itu kan begitu. Oke, saya ke Bung Usman. Bung Usman, apakah apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Boyamin bahwa yang dilakukan oleh juru bicara Menko Marinvest Jody Mahardi, ya kami juga sudah mencoba mengundang tapi belum bersedia untuk diwawancara, itu terkait dengan pernyataan dari Greenpeace yang menegasikan pernyataan Presiden Joko Widodo di COP26 terkait dengan deforestasi? Ya bisa jadi. Saya kira memang hasil dari COP26 ini mengecewakan. Gitu ya. Bukan hanya Indonesia, tapi juga pemimpin-pemimpin negara lainnya gagal untuk memprioritaskan perlindungan bumi, perlindungan hutan. Dan ini saya kira satu peristiwa yang sangat, kalau dalam pandangan Amnesty International, itu adalah satu catastrophic decision, gitu, satu keputusan yang membawa bencana bagi bumi, bagi kehancuran bumi, kehancuran hutan. Hutan kita udah hancur di mana-mana. Beberapa minggu terakhir saya menerima dari saudara tentang terancamnya satwa pesut di Kalimantan Timur misalnya gitu. Itu akibat dari
ekspansi perkebunan sawit. Nah, Pak Luhut itu dari awal termasuk orang yang sangat mengadvokasikan perluasan sawit, dan Greenpeace itu melakukan penelitian tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di sektor perkebunan sawit. Amnesty International di tahun 2016 juga menemukan skandal besar di dalam perkebunan sawit, dan itu sudah diumumkan secara terbuka. Dan saya kira kritik-kritik Walhi, kritik-kritik berbagai organisasi lingkungan seperti Jatam mungkin turut membuat Pak Luhut jengkel, bukan hanya terhadap Greenpeace, tapi seperti terhadap yang lain-lainnya. Tetapi reaksinya seperti tidak dewasa gitu. Reaksinya seperti marah dan ingin mengaudit di luar bidang kerjanya sendiri. Nah, saya khawatir kalau Pak Luhut terus-menerus begitu, dia akan mengerjakan semua hal kecuali bidangnya sendiri. Oke, terakhir, apa yang harus dilakukan? Ini kan bicara soal kesimpulan ada yang offside. Ini versi dari Bung Usman, kemudian Prof. Azumardi, ada juga Bung Boyamin meskipun tetap menantang untuk kemudian diaudit. Tapi saya ingin tanya, kalau seperti ini apa yang harus dilakukan Presiden? Nanti sama pertanyaannya kepada Prof. Azumardi dan juga Bung Boyamin. Silakan Bung Usman. Saya kira pertama melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah di sektor misalnya kehutanan. Ketika Presiden berpidato tentang komitmen Indonesia di dalam mencegah pemanasan global, deforestasi, Kementerian Lingkungan Hidup khususnya Ibu Siti Nurbaya melalui akun media sosialnya justru mengatakan sebaliknya, bahwa pembangunan besar-besaran, dan itu berarti ekspansi sawit, industri-industri ekstraktif yang merambah hutan, meminggirkan masyarakat adat, perempuan, anak-anak, satwa, orang hutan, harimau, dan seterusnya itu akan terus terjadi. Dan ini masalah yang harus, menurut saya, masalah yang harus diatasi, dihentikan segera sebelum kita mengalami begitu banyak bencana seperti yang kita lihat di Kalimantan dan di berbagai wilayah tempat di mana sumber daya alam itu dieksploitasi secara berlebihan. Yang kedua yang saya ingin kritik dari juru bicara Kemenko Perauditan, Kemenko Kemaritiman dan Marinvest, adalah apa yang disebut sebagai dua arah itu sebenarnya pemerintah dan DPR, pemerintah dan rakyat. Kenapa? Karena ada mekanisme demokrasi melalui pemilihan umum. Nah, organisasi-organisasi non-pemerintah ini sebenarnya bukan mewakili vote, bukan mewakili suara di pemilu, melainkan mewakili voice, suara dari mereka yang tertindas. Jadi pertanyaannya bukan kepada mereka itu mewakili siapa, melainkan apa yang mereka wakili. Apakah misalnya Kontras mewakili orang-orang yang tertindas dalam pelanggaran hak asasi manusia, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, dan seterusnya. Apakah Greenpeace benar-benar memperjuangkan lingkungan hidup? Apakah misalnya Lokatrau memperjuangkan orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan hukum? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya kira jauh lebih membawa kita ke arah terciptanya lingkungan hukum dan lingkungan politik yang kondusif bagi pengembangan peran masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Kontras, seperti Greenpeace. Lebih kepada fungsi begitu ya? Lokatrau dan seterusnya. Oke, baik. Prof. Azumardi? Ya, saya kira ini pelajaran yang baik ya. Seperti yang tadi saya katakan, ini kalau diteruskan, ini satu bentuk komunikasi politik, komunikasi publik yang jelek ya, yang buruk lah dari pemerintah ya. Oleh karena itu, pemerintah saya kira harus dalam waktu yang tersisa, sekitar 30 bulan, katakanlah begitu, 30 bulan untuk lebih membuka dirinya, lebih siap menerima kritik-kritik, saran-saran ya. Jadi kalau misalnya lingkungan hidup kita rusak, bukan hanya hutan tapi juga tambang yang merajalela di mana-mana, saya kira pemerintah harus lebih siap mendengar. Jangan cepat marah, jangan cepat jengkel kalau ada yang mengkritik, ada yang mengingatkan. Karena apa? Karena kerusakan lingkungan ini, hutan dan alam kita, tambang kita dan macam-macam itu, kerusakan itu kan ini akan berkelanjutan, membuat, saya kira kemudian bisa membuat kehidupan kita ini tidak bisa berkelanjutan, dan itu akan menjadi warisan yang tidak baik ya, ke depannya tidak baik. Jadi oleh karena itulah saya kira masih ada waktu yang tersisa sesungguhnya bagi pemerintahan Pak Jokowi ini untuk bersikap lebih terbuka, bersikap lebih arif ya, dan menerima ya apapun kritik, apapun yang diungkapkan yang berbeda dari kalangan masyarakat, dari masyarakat sipil itu secara baik. Dan kalau perlu ya seperti yang tadi saya sarankan, undang saja, yuk dialog, yuk kita coba mencari jalan keluar bagaimana mengatasi ini ya. Karena ini bukan masalah pemerintahan saja, tapi ini masalah kita semua ya, yang malah yang mungkin yang paling menderita itu pada akhirnya para warga di daerah-daerah di mana
deforestasi itu merajalela, pertambangan yang tidak terkontrol itu merajalela. Ini kan akan diwarisi oleh anak cucu kita ke depan ini. Baik. Terakhir, Bung Boyamin. Ya, begini pembukaannya. Apakah terhadap siber Indonesia juga akan dilakukan audit? Atau LSM-LSM yang pro atau binaannya pemerintah yang bahasanya juga LSM plat merah itu juga akan dilakukan audit. Kan kesetaraan juga. Ini sesuatu memang menurut Profesor Azumardi tadi hal yang sia-sia dan malah memperburuk citra pemerintah. Maka mestinya mereka ini kan malah diberikan apresiasi teman-teman Greenpeace. Itu mereka sudah mengabdikan dirinya untuk jadi volunteer dan relawan. Tidak mungkinlah akan mencari hidup di situ gitu kan. Demi perbaikan bangsa dan negara ini. Malah seperti dimusuhi. Ini kan, dan saya lebih senang aja kalau diteruskan ini, saya kira satu-satunya negara di dunia yang melakukan audit terhadap Greenpeace. Dan biar aja pecah rekor sekalian gitu. Anda yakin dengan itu? Kita, nggak ada lagi di negara lain yang ada audit terhadap Greenpeace? Saya belum pernah dengar. Enggak, saya yakin juga nggak ada. Oke. Gitu loh. Jadi ini sekalian aja pecah rekor bahwa Greenpeace diaudit di Indonesia gitu. Malah kan jadi bahan ketawaan dunia sekalian aja kalau mau buruk-buruk sekalian lah gitu kan. Kira-kira kan gitu. Baik. Kami sekali lagi juga telah menyatakan bahwa kami telah mencoba untuk mengundang juru bicara Kemenko Marinvest, Jody Mahardi, namun belum bersedia untuk bergabung bersama kami di Dialog Sapa Indonesia malam ini. Terima kasih Bung Boyamin Saiman dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, kemudian juga Prof. Azumardi Azra, pendidik dari UIN Syarif Hidayatullah, dan juga Bu Usman Hamid dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.